Amerika Serikat diduga mulai terbelah menyikapi serangan AS Israel kepada Iran yang memicu konflik dalam sepekan ini. Sementara negara yang disinyalir menjadi kawan dekat Iran seperti Rusia dan juga Tiongkok belum menyampaikan sikap tegas soal keterlibatan mereka. Meski sebelumnya ikut mengecam serangan AS Israel. Apakah perang ini bisa diakhiri dengan cepat atau justru nantinya muncul dukungan sekutu negara yang berkonflik? Kita bahas bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2015-2017, Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Agus, ini kalau kita melihat Amerika Serikat ini tampaknya geram karena sekutunya Inggris dan juga kemarin disusul Spanyol tak ingin terlibat dalam konflik dengan Iran. Apa yang Anda amati terkait hal ini? Aku terima kasih, bagus, betul sekali ya. Kalau misalnya Inggris, Spanyol, dan beberapa ya negara yang tidak mau ikut campur, itu sudah mengerti, bukan mengerti masalah apa yang diinginkan oleh Amerika. Tapi mereka ngerti apa nih sih sebetulnya yang diinginkan oleh Trump. Nah, jadi tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan Trump-nya. Karena tidak sesuai dengan kebijakan secara keseluruhan Amerika yang dulu mereka itu begitu dekat ya. Terutama Inggris. Inggris itu sahabat dekat dulu ya. Sekutu yang paling dekat dengan Amerika. Tetapi kenapa berbuat begini? Karena mempunyai sesuatu yang sangat berbeda dengan kebijakan Trump yang sekarang. Itu kalau menurut saya ya. Oke, Pak Agus, tapi kan kalau melihat hal ini Trump adalah representasi dari Amerika Serikat. Ya itu makanya saya bilang orang kalau mengatakan bahwa Amerika Serikat ya yang seutuhnya seperti waktu misalnya zaman yang sebelumnya Donald Trump pada saat Obama atau apa segala macam, itu kelihatan sekali sekutunya tuh dekat dan akrabnya itu betul gitu loh. Kalau sekarang seperti ini mereka tahu apa sih tujuannya Trump yang sebetulnya. Karena di Amerika sendiri ya, di Amerika sendiri nih saat ini, itu di setiap negara bagian itu udah banyak yang sebetulnya sudah tidak simpatik dengan Trump karena apa yang diperbuat perangan ini gitu loh. Oke, tapi di sisi lain tidak ingin ikut campur tapi mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer di dekat Iran. Itu seperti apa tanggapan Anda, Pak Agus? Kalau itu beda. Jadi pangkalan yang ada di Timur Tengah itu memang mereka itu udah terkontrol ya, udah dapat dikontrol oleh Amerika ya, dan mereka punya kepentingan sendiri dengan Amerika. Tetapi mereka sebetulnya tidak mengerti kalau sampai terjadi seperti ini gitu loh. Mereka kan rugi sekali, mereka tidak ikut berperang, mereka akan hanya membantu pangkalan-pangkalan yang digunakan oleh Amerika, ternyata mereka juga kena balasan rudal dari Iran. Mereka tuh rugi sekali loh. Tidak ikut berperang tapi dihancurkan kan begitu loh. Kalau kita lihat lagi, tadi ada juga di gambar, Pak Agus, ada serangan torpedo dari kapal selam Amerika yang menyasar kapal Iran. Meski kapal itu sebetulnya tak berada dalam zona perang. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Amerika Serikat sebetulnya kalau Anda sebutkan tadi ini oleh Trump gitu secara spesifik. Apa ini sebuah pelanggaran? Wah, ini bukan pelanggaran lagi kalau bisa. Orang menyerang kedaulatan orang aja itu ya. Dengan seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini sebetulnya udah melanggar hukum internasional. Padahal ini ya, kalau menyerang suatu kedaulatan ya dengan seperti ini, padahal dulu kan Amerika sendiri dengan sekutunya membela jangan sampai terjadi negara ada yang agresi seperti ini kan. Dulu juga mengecam Rusia kepada Ukraina. Ternyata mereka malah lebih seperti ini gitu loh. Jadi nggak masuk akal kalau menurut saya selama pemimpinnya itu arogan ya sombong, itu pasti dia akan berpikirnya sempit. Dan yang kedua sulit mendengar atau menerima saran atau kritikan dari yang lain. Ya akhirnya akan berbuat seperti ini. Akibatnya yang dia nggak ngerti. Akhirnya buktinya sekarang coba lihat dah beritanya, nyatanya di sekian negara bagian di Amerika sendiri itu banyak sekali masyarakat yang sudah tidak setuju dengan perangan ini gitu loh.
Kalau ini merupakan pelanggaran hukum internasional, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara kuat, misalkan Rusia, Cina, dan juga negara-negara Eropa lainnya yang memang tidak setuju dengan perang ini, Pak Agus? Rusia dengan Cina kalau sekarang kenapa mereka tuh walaupun mereka mengecam ya apa yang dilakukan oleh Amerika dengan Israel pada Iran, tetapi karena ada kepentingan ya yang lebih ya menurut Cina ini menurut Cina Mhm. ini saya sampaikan ya bahwa karena kepentingan dengan beberapa negara di Timur Tengah ini ya bagaimana Cina itu menginvest segala macam di negara-negara Timur Tengah ini ada tidak mau ikut secara langsung gitu ya. Sedangkan Rusia itu udah pastilah teknologinya atau apa segala macam memang dari dulu udah ada dengan Iran gitu loh. Tapi tidak secara langsung mereka ini. Mereka jelas akan suatu saat menurut saya dengan kejadian seperti ini pasti mereka pun akan memanfaatkan negara-negara besar seperti mereka ini yang punya hak veto ini. Mhm, mhm. Seperti yang Anda sebutkan tadi, ini adalah pelanggaran hukum internasional, berarti pelanggaran berat begitu bisa dibilang demikian yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Apa yang bisa dilakukan negara-negara besar tadi yang kita sebutkan, Rusia, Cina, dan juga negara-negara Eropa, apakah hanya diam saja atau memang harus maju apabila tidak memang bisa langsung dalam peperangan, misalkan memediasi begitu, Pak? Nah kalau itu kebijakan ya suatu negara saya tidak bisa tahu kalau mereka Hmm. mau sebagai mediasi atau sebagai mediator Hmm. atau apa saya tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut ya seperti apa yang disampaikan oleh ini sekarang kalau misalnya apa brother tahu itu apa yang disampaikan oleh Inggris, Perdana Menteri Inggris itu udah jelas. Apalagi pidatonya kemarin itu Hmm. udah jelas bahwa ini adalah hal yang tidak sesuai lah dengan negara-negara sekutunya yang lain gitu loh. Hmm. Hmm. Tetapi yang berarti yang segala macam itu pasti negara-negara memang yang sudah tahu apa yang akan sanksi yang akan Hmm. diberikan oleh negara tersebut gitu loh. Oke. Dan Eh, mereka siap menghadapi, makanya mereka berani tidak mau mendukung Amerika Serikat. hmm. Sedangkan Cina dengan Rusia itu memang secara sekarang yang kita lihat secara ini mereka seakan-akan tidak mendukung ya atau tidak mau menyelesaikan permasalahan ini. Hmm. Tapi saya yakin ke depannya mereka akan berpikir kalau ini panjang akan terjadi hal-hal secara global bahaya pasti mereka akan berbicara. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, Pak Agus, Anda tadi sempat menyampaikan terkait mengapa Rusia dan juga Cina tidak ingin terlibat langsung dalam peperangan termasuk alasan ekonomi. Kemudian apa sih biasanya alasan lain sebuah negara tidak ingin terlibat lebih jauh selain tetap ingin perdamaian terjaga? Nah ini satu-satunya kalau menurut saya ya, ini Rusia ya dengan Cina yang punya hak veto ini harus menekan segera Dewan Keamanan itu PBB itu harus segera dia tekan PBB. Hmm. Nah, PBB harus segera melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi tanggung jawabnya Dewan Keamanan itu yang Hmm. 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 akan dilakukan dan saya yakin akan dilakukan. Nah, dan penekanan ini pasti mudah mulai ya, mulai di Kongres juga sudah Hmm. mulai, apalagi nanti dari negara-negara besar seperti Cina, Rusia itu menekan PBB agar PBB Oke. yang bisa dilaksanakan. Hmm. Perang ini sudah hampir sepekan begitu dari mulai serangan Amerika Serikat Israel ke Iran dari pekan lalu begitu ya Pak Agus. Lalu sebetulnya seperti yang disebutkan tadi soal menekan PBB, sejauh ini apakah Anda sudah melihat apa saja yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait hal ini? Namun jangan dijawab dulu Pak Agus, usai jeda kita kembali. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan kita lanjutkan perbincangan bersama Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2015-2017. Pak Agus masih bersama kami. Pak Agus, Ya, tadi kita berbicara soal peran PBB di sini. Kita melihat dari awal serangan Amerika Serikat Israel ke Iran,
kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh PBB. Menurut Anda seperti apa? Kalau statement ya yang sudah dikeluarkan oleh Sekjen PBB sudah ya agar kedua negara antara maksudnya Amerika Iran untuk melaksanakan perundingan. Tetapi Dewan Keamanan PBB sendiri ya belum melaksanakan sidang itu belum ya. Tetapi saya yakinlah karena desakan-desakan nanti untuk kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan sidang ini, itu harapan saya ya. Berarti dengan banyaknya desakan ini PBB harus segera mungkin begitu ya Pak melakukan sidang? Wah harusnya kalau memang PBB ini betul-betul akan diakui oleh dunia, ya harus segera nih. Karena akibatnya itu, akibat perang ini, itu jangan baca akibatnya antara Iran, Israel, Amerika, dan negara sekitar. Ini secara global hampir semuanya akan terpengaruh. Terpengaruh. Oke, Pak Agus, ini jika perang berkepanjangan, sampai seberapa kuat Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran soal persenjataan dan juga ongkos perang kalau kita melihat keuangan dari tiga negara, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran? Kalau menurut saya ya, ini kedua-duanya tuh akan rugi besar lah menurut saya. Biarpun rugi besar. Iran sendiri ini negara Iran, karena negara yang dari tahun 79 itu kan sudah ditekan terus diembargo lah, diblokir segala macam. Jelas mereka akhirnya mandiri ya, mencari bagaimana strategi pertahanan mereka apabila ada negara yang akan menyerang mereka. Jadi mereka pasti udah siap dan betul-betul secara secara kasat mata atau secara hanya dilihat atau secara deteksi hanya dari jauh atau itu sulit. Saya yakin sulit menemukan di mana titik-titik di bawah tanahnya pertahanan mereka, terutama rudal-rudal mereka ya. Nah, sedangkan Amerika sendiri itu kalau dihitung ya operational cost-nya per hari itu pasti udah di atas puluhan triliun. Operational cost-nya ya, itu pergerakan kapal induknya, kapal perangnya, segala macam, belum rudal. Kita berbicara sekarang masalah drone saja. Drone buatan Iran ya, itu mereka bisa membuatnya 50.000 US dollar. Tetapi mempertahankan, yang menghancurkan drone-drone-nya Iran itu buatan Amerika, Israel itu di atas 2 jutaan. Jadi perbedaannya aja jauh banget masalah drone ya. Mereka membuat bagaimana simulasi drone-drone-nya Iran itu paling besar itu 50.000 US dollar. Tetapi untuk menghancurkan itu pasti Amerika malah menggunakan alat-alat yang di atas 2 juta dolar. Itu bisa bayangkan. Padahal ratusan dan ribuan drone mungkin yang digerakkan, dilaksanakan oleh Iran. Jadi ini kalau berbicara masalah anggaran, kedua belah pihak hancur-hancuran, saya yakin itu. Pak Agus, kalau kita melihat karakteristik dari ketiga negara ini, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, prediksi Anda apakah memang, kalau memang habis-habisan seperti ini, apakah akan ada satu negara yang memang menyatakan menyerah, atau ini akan sampai titik darah penghabisan begitu kalau melihat karakteristiknya dan juga dari modal persenjataannya? Kalau saya lihat ya, bayangkan sebagai kepala negara ya, tertingginya itu sudah almarhum, sudah meninggal. Menteri Pertahanannya dan beberapa perwira tingginya dari Iran itu sudah mati, kan begitu. Itu pasti harusnya di bawahnya rakyatnya segala macam, sudahlah daripada kita teruskan, kita akan habis semua, kan begitu. Tetapi ini kan malah tetap melawan terus. Coba kita lihatlah sekarang, misalnya dulu Irak, ya, terus Libya, Gaddafi, ya, Saddam Hussein di Irak, mereka selesai, terus rakyatnya kan selesai. Nah, tetapi ini kok tidak? Berarti ini memang beda, bukan hanya sebentar menyerah begitu saja. Lebih baik ya udah menyerah sampai habis, mungkin baru menyerah, lah kan.
Sedangkan Oke. Amerika dengan Israel juga akan berpikir panjang. Ya, kalau misalnya hanya berpikir masalah Trump, mungkin dia nggak berpikir panjang, tapi masyarakatnya, Mhm. Kongresnya, saya yakin mereka akan menekan terus Trump untuk segera menghentikan perang ini. Itu loh, kalau menurut pendapat Oke. saya. Oke, Pak Agus, kalau tadi soal negara-negara yang memang berkonflik begitu, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, kalau memang perang ini berkepanjangan, apa yang Anda amati soal dukungan negara-negara Timur Tengah begitu? Apa mereka akan tetap bersikap netral meski sejumlah pangkalan militer juga diserang? Jadi selama ini strategi Iran ini udah mulai berubah juga nih. Jadi cukup mengkhawatirkan negara-negara Timur Tengah yang beberapa tempat jadi fasilitasnya Amerika Serikat ya. Mhm, Karena penyerangan dari Iran ini bukan di mana fasilitas yang digunakan oleh Amerika saja, mhm, mhm, tetapi hati-hatinya itu mereka jangan-jangan Iran juga ya. Iran dengan apa namanya itu orang-orang yang mendukung kayak di Libanon misalnya gitu ya. Ada Hizbullah lah, terus ada juga macam-macam lah pokoknya kalau menurut saya yang di luar Iran sendiri ya itu akan bergerak untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis lainnya. Nah, itu yang bahaya juga. Itu mhm. akan merugikan negara-negara Timur Tengah ya yang mendukung memfasilitasi angkatan perangnya dari Amerika Serikat. Oke, Pak Pak Agus, apakah ini tidak menjadi kerugian begitu bagi Iran begitu di tengah-tengah negara-negara yang menyerang itu tidak cuma satu, jadi seolah-olah dikeroyok. Bukan hanya Amerika Serikat dan juga Israel yang menjadi penyerang utama, begitu ada dukungan-dukungan juga dari negara-negara tetangga dari Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab begitu. Apakah ini tidak merugikan Iran di tengah banyaknya negara begitu yang seolah-olah mengeroyok Iran? Kalau menurut saya begini ya, Hmm, kalau dilihat dari apa yang akan dilaksanakan atau tindakan yang dilaksanakan oleh negara-negara Timur Tengah ya, yang selama ini mendukung fasilitasnya untuk Angkatan Perang Amerika, itu tidak akan berpikir semudah itu mereka akan ikut menyerang Iran. hmm, hmm, Ya, jadi kalau mereka ikut menyerang Iran, mereka juga akan akan sama-sama ya melanggar hukum internasional juga. hmm, Nah, Amerika dia berani melanggar begitu, dia merasa kuat. Di Dewan Keamanan PBB pun dia akan merasa kuat melawan itu. Nah, sekarang negara-negara lain udah nggak bisa seperti itu, ya. Karena negara-negara sekitar ya, negara-negara sekitar maupun negara-negara lain di dunia ini, itu kan dari sejak tahun 79 itu sudah mengembargo. Jadi Iran itu sudah begitu lama diembargo oleh dunia. Berarti dia kan sudah teruji. hmm, Sudah teruji Iran. Iran tuh beda. hmm, Maksud saya jadi dengan negara-negara Timur Tengah lainnya tuh beda. Mereka teruji sekian lama hmm, diembargo dunia. Tetapi dia masih seperti ini. Kita harus membayangkan bagaimana terujinya mereka itu. hmm. Sekarang tiba-tiba ya, Ayatullah Khomeini toto mati. Pertahanan juga hilang. Pejabat-pejabat tinggi militernya juga banyak yang udah meninggal. Tetapi kenapa masih begini? Berarti ini angkatan perangnya atau angkatan bersenjatanya Iran melaksanakan ini, gitu loh. Mhm. Pak Agus, menurut Anda apa sih keunggulan dari militer Iran ini? Ketika memang ada kecaman-kecaman dari negara-negara Timur Tengah lainnya, kita sebut aja Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab terkait hal ini, eh, Iran justru mengancam balik akan mengirimkan drone mereka ke pangkalan minyak dan juga ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di sana. Sebetulnya yang membuat Iran sebegitu percaya diri, itu keunggulan dari militer Iran itu apa sih, Pak Agus? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya, bahwa drone yang dibuat itu banyak sekali. Hmm, Karena biayanya itu dibuat oleh Iran itu hanya 50.000.
Mhm. Satu drone itu dibuat 50.000. Untuk menghancurkan drone itu biayanya yang dibuat oleh Amerika maupun Israel itu pasti di atas jutaan, gitu loh. Mhm. Itu karena teknologi militer, gitu ya, teknologi militer Iran itu didukung ya. Mereka itu segala macam itu memang udah disupport oleh Rusia dan Cina. Jadi beda teknologinya mereka itu kan beda dengan apa yang diinikan oleh Barat, dikembangkan oleh Barat. Mhm. Itu teknologinya Oke. dia disupport oleh Rusia sama Cina. Oke. Kalau dari segi pasukannya seperti apa, Pak Agus? Nah, kalau pasukannya bagaimana kan negara Iran ini berpenduduk 80 juta ya. Mhm. Jelas tidak sebanyak pasukannya Amerika ya. Kekuatan apalagi kekuatan angkatan perangnya Amerika. Oh, itu kan jauh sekali Mhm. Mhm. ya. Jauh sekali lah, kekuatannya itu. Tetapi kalau merasa teruji ya prinsip dan militansinya yang begitu tinggi dari semua prajurit terutama Garda Nasional Iran itu mereka tuh mempunyai, misalnya kita memperhitungkan secara kita analisa secara intelijen, beda sekali Mhm. militansinya tuh jiwa juangnya tuh beda sekali. Setiap negara, warga negara di dunia dimanapun, kalau dia merasa tertekan yang begitu lama, kita contohlah dulu Indonesia dijajah begitu lama, itu banyak sekali rakyat Indonesia ya, itu yang betul-betul tinggi sekali militansinya demi bangsa dan negara. Mhm. Mhm. Jadi beda ya. Oke. Kali mereka udah tertekan begitu lama dan Mhm. diboikot atau di embargo oleh dunia sekian lama, tapi mereka tetap mandiri seperti ini. Itu kalau menurut saya masalah warga negara atau garda Mhm. nasionalnya Iran gitu. Oke. Pak Agus, sejarah konflik di Timur Tengah itu kan sangat panjang dan juga sangat banyak begitu. Apakah menurut Anda konflik yang terjadi di Timur Tengah ini diciptakan tidak stabil secara geopolitik dan ekonomi strategi ini diciptakan atau memang terjadi secara organik? Nah, kalau menurut saya itu jelas pasti diciptakan ya. Hmm. Hanya kita tidak tahu siapa sebetulnya di belakang yang menciptakan ini, tuh kita tidak tahu persis ya. Kita tidak bisa menuduh persis ya. Hmm. Hmm. Tetapi nanya ini ya, Amerika juga mungkin mungkin bukan Amerika lah, Trumpnya ya. Kalau Amerika mungkin merasa, kok ini kita nggak ada perhitungan ekonominya kita seperti apa. Kita akan terjadi apa nih? Nggak begitu si Trump ini kan begitu gitu loh. Jadi seperti sekarang orang berpikir kayak Cina, Rusia ya gitu, diem aja, Hmm. pasti manfaatnya banyak buat mereka. Mereka tidak mengeluarkan uang banyak segala macam, tapi suatu saat mereka pasti dibutuhkan ya hasil-hasil hasil-hasil mereka, sumber-sumber apa dari mereka itu dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah. Udah pasti gitu loh. Hmm. Nggak mungkin mereka dibutuhkan dari Amerika karena sekian banyak yang dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah. Ya pasti juga mereka akan membeli dari Cina maupun dari Rusia. Itu Oke. yang harus ini kan. Karena perang itu kan kalau menurut saya itu kan adalah suatu mainan. Ya. Ini Hmm. kalau menurut saya ini mainannya Trump ya untuk mengalihkan turunnya ya popularitas di dalam negeri sendiri. Kalau menurut saya itu, jadi karena popularitas Trumpnya itu kurang di dalam negeri, udah mulai berkurang, wah dia akan mengadakan ini loh saya Hmm. mengadakan Hmm. perang seperti ini. Tetapi secara keseluruhan, ya masyarakat Amerika di beberapa bagian negara bagian saja itu udah banyak sekali yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump ini. Oke. Jadi Oke. bicaranya Trump ya, jangan Amerika, tidak seluruh Amerika karena Hmm. saya Hmm. juga sekolah di Amerika sana ya orang-orangnya sebetulnya tidak seperti ini juga gitu loh. Hmm. Hmm. Hmm.
Berarti kita menunggu juga bagaimana sikap negara-negara sekutu lainnya, begitu melihat negara-negara di Eropa dan juga negara besar lain seperti Cina dan juga Rusia, dan juga terkait Betul. dengan langkah PBB akan seperti apa juga ke depannya. Terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2015-2017, Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, atas waktunya bersama kami di Breaking News. Sehat selalu, Pak. Oke. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV